Kenapa? Siap. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa, biasanya kan ketua kelas ya, Bapak ingin sekarang yang memimpin bukan hanya ketua kelas, karena semua orang itu harus bisa memimpin ya. Bapak ingin coba Abdul Rojak, boleh pimpin doa di kelas ini, kita bersama berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Ya, terima kasih Pak. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, agar ilmu kita yang nanti kita pelajarin bisa maksimal dan ilmu yang dari Pak Buhori bisa kita cerna dan kita pakai di kehidupan sehari-hari, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Abdul Rojak ya sudah memimpin doa. Oke, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak semua nih ya. Takutnya ada yang lagi ke toilet ya, atau ada yang lagi kamar mandi. Kita cek dulu ya. Yang hadir tolong bilang hadir ya. Dari Abdul Rojak. Hadir Pak, hadir. Hilman. Hadir. Ina. Hadir Pak. Jayanti. Hadir Pak. Lilis. Hadir Pak. Mimi. Hadir Pak. Muhammad Khairrohim. Hadir Pak. Nasirotul. Hadir Pak. Terakhir Sugi. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Kita bisa belajar secara full nih, tidak ada yang alfa atau tidak ada yang izin. Oke, seperti biasa ya, Bapak akan memberikan sebuah motivasi ya kepada kalian semua agar pembelajaran ini lebih bermakna ya. Kalau yang agama Islam ya, sering kita dengar, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, ketika kita menjadi siswa, apa sih yang bisa kita kasih manfaat? Nah, salah satunya dengan belajar. Kalau kalian belajar, kalian dapat ilmu, lalu ilmunya kalian sampaikan kepada siswa atau teman yang lainnya, maka kalian akan menjadi manfaat buat orang lain. Dan itu akan dihitung menjadi sebuah pahala. Jadi, hal sekecil apapun yang kita bisa berikan kepada orang lain, itu jelas akan memberikan manfaat buat orang lain. Dan mendapat pahala juga buat kita. Ya. Jadi, kita harus bermanfaat buat orang lain. Oke. Selanjutnya Bapak akan mengecek ya. Minggu lalu ya atau 2 minggu lalu kita sudah membahas tentang barisan aritmatika. Oke, di sini adakah yang ingat tentang barisan aritmatika? Bapak mau cek dulu nih pelajaran 2 minggu lalu ya. Adakah yang mau menjawab apa itu barisan aritmatika? Ada? Kalau tidak ada Bapak tunjuk nih. Coba siapa yang mau jawab? Oke, Hilman mau jawab. Terima kasih. Coba. Masih ingat nggak barisan aritmatika? Masih dikit, Pak. Oke. Aritmatika ini yang bertambah-tambah, ditambahin Iya. ya dari satu ke satunya gitu. Oke, betul sekali ya. Biar lebih mengena lagi, Bapak akan share sebuah video ya. Tolong diperhatikan biar kalian masih ingat materi sebelumnya. Oke, sebentar. Bapak akan persiapkan videonya dahulu. Sebentar. Sebentar, lagi membuka YouTube dulu. Dan dirawat. Bapak akan izin share screen. Oke, apakah sudah muncul videonya anak-anak? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sebentar ya, tentang animasi ini. Ia sangat menyukai bercocok tanam. Di suatu hari, Ali mulai menanam pohon dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari, Ali selalu menyirami dan memberi pupuk kepada tanamannya.
Sehingga setiap minggu Ali selalu mengamati tinggi perkembangan dari tanamannya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi 3 cm. Untuk minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Karena tumbuh subur, pada minggu ketiga tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Ali berencana memanen tanaman tersebut pada minggu ke-12. Jadi, bisakah kalian menghitung berapa tinggi tanaman tersebut pada minggu ke-12? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama. Nah, coba kita perhatikan. Kenaikan tinggi tanaman dari minggu ke-1 ke minggu kedua adalah 5 cm. Nah, begitupun dari kedua ke minggu ketiga pun sama, 5 cm. Nah, begitupun untuk kenaikan minggu-minggu selanjutnya, kita asumsikan kenaikannya sama, yaitu 5 cm. Jadi, setiap minggu tanaman tersebut memiliki pertumbuhan tinggi yang tetap, yaitu 5 cm. Nah, disinilah terdapat sebuah barisan aritmatika. Nah, jadi apa sih barisan aritmatika itu? Jadi, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap urutan sukunya memiliki beda atau selisih yang sama. Nah, dari permasalahan pertumbuhan tanaman algi tadi, bisa kita rubah menjadi bentuk barisan bilangan aritmatika, seperti 3, 8, 13, 18, dan seterusnya, dengan memiliki beda yang tetap, yaitu 5. Rumus suku ke N barisan aritmatika itu sendiri adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN adalah suku ke N, di mana A yaitu suku pertama, B yaitu beda atau selisih antar sukunya, dan N adalah banyaknya suku. Nah, pada permasalahan pertumbuhan tanaman alih tadi, bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus ini. Nah, coba perhatikan kembali. Diketahui suku pertama atau A yaitu 3 cm, kedua yaitu 8, suku ketiga 13, dengan beda antar sukunya yaitu 5 cm. Jadi, suku ke-12-nya adalah U12 sama dengan A-nya yaitu 3, ditambah N-nya yaitu 12, dikurangi 1, dikali B-nya yaitu 5. Diperoleh U12 sama dengan 3 ditambah 11 dikali 5. Perolehlah U12 sama dengan 3 ditambah 55 sama dengan 58. Oke, sudah ingat lagi ya materi kita minggu lalu tentang barisan aritmatika ya. Jadi jangan sampai lupa nih, karena materi ini sedikit banyak yang kita bahas, ada unsurnya yang mungkin bisa jadi sama ya, tapi nanti kita bahas lagi lebih mendalam ya. Jadi pokoknya materi yang sebelumnya tidak boleh kita lupakan ya, kita harus ingat dan kita harus pahami. Oke, Bapak akan izin share screen lagi terkait materi yang kita bahas hari ini ya. Oke. Oke, sudah muncul anak-anak materinya? Belum, Pak. Belum ya? Bentar, Pak. Pak. Oke, jadi materi yang kita bahas hari ini adalah tentang barisan geometri ya. Jadi kalau kemarin itu kan barisan aritmatika, sekarang barisan geometri. Semuanya sama-sama berawalan dari kata barisan ya. Nah, kira-kira apa sih bedanya dengan aritmatika dan geometri ya? Oke, kita akan jelaskan dulu Bapak tentang kompetensi dasarnya ya. Kalian harus bisa menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan geometri ya. Tujuannya adalah pertama, peserta didik mampu menemukan hubungan dua suku berurutan pada sembarang barisan bilangan. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menggeneralisasikan suku ke N dari suatu barisan geometri. Ya, jadi itu materi kita hari ini dan yang kita capai tujuan pembelajaran pada hari ini. Semoga hari ini kita bisa ambil tujuan pembelajaran hari ini ya. Perhatikan videonya. Bentar.
Pertambahan pengunjung sebuah hotel Delala pada tahun 2015 adalah 42 orang. Tahun 2016 pertambahannya 84 orang. Dan pada tahun 2017 pertambahannya 168 orang. Pada tahun 2020 pertambahan pengunjung hotel Delala berapa ya? Dari cerita hotel Delala, kita tulis dulu nih. Tahun 2015 itu 42, tahun 2016 itu 84, dan tahun 2017 itu 168. Oke, Bapak stop dulu videonya. Bapak ingin melihat dulu seberapa mampu kalian membaca sebuah angka yang sudah diberikan dalam video ini. Ya, Bapak akan coba tanya kepada Sugi. Ada Sugi? Ada, Pak. Ada. Sugi, di tahun 2015 ada berapa pengunjungnya? Ada 42 ya, Pak? 42, oke, betul. 2016? Ada 84. 2017 ada? 168. Nah, menurut Sugi, kira-kira gimana caranya dari 42 menjadi 84 dan selanjutnya? Apakah Sugi menemukan aturannya? Kayaknya dikali 2 ya, Pak ya? Dikali 2? Kalau 42 dikali 2, betul hasilnya 84? 84, iya. Kalau dikali 2 lagi, betul? 2 lagi, benar Pak, 68. Oke, terima kasih Sugi. Kita akan lanjutkan lagi videonya ya, dikit lagi selesai. Oke, berarti semuanya memperhatikan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita buat polanya nih. 42, 84, 168. Kalau dilihat-lihat, dari 42 ke 84 itu diapain ya? Dari 84 ke 168 itu diapain ya? Ditambahkah? Dikurangkah? Dikali? Atau dibagi ya? Setelah itu, berarti kita bisa menentukan berapa ya pertambahan pengunjung Hotel Delala pada tahun 2018, 2019, 2020. Berapa ya? Oke, itu video kita terkait barisan geometri ya. Tadi Sugi sudah hampir menemukan ya konsepnya, kenapa sih bisa jadi meningkat seperti itu, ternyata dikali 2 dan hasilnya betul ya. Jadi kalian sebenarnya udah bisa membaca suatu permasalahan walaupun itu belum dijelaskan ya. Bapak sangat apresiasi kepada kelas ini nih, luar biasa ya, sudah bisa membaca sebuah ilustrasi ya. Oke, selanjutnya Bapak akan share sebuah permasalahan lagi tapi dalam bentuk PowerPoint ya. Tolong diperhatikan lagi. Permasalahan ini akan dibahas di dalam sebuah LKPD ya. LKPD ntar akan Bapak berikan, tapi akan sedikit kita baca dulu ya terkait permasalahannya. Kita akan coba cek ya. Oke, Bapak izin share screen lagi. Oke, permasalahan 1 nih ya. Bapak ingin coba siapa ya yang membantu Bapak membaca soalnya nih. Ya, biar kita aktif. Coba Rojak. Mana ada Rojak? Abdul Rojak. Iya, hadir, Pak. Boleh bantu Bapak untuk membaca soalnya? Yang lain tetap perhatikan ya. Oke, permasalahan 1. Provinsi Banten memiliki beberapa kabupaten atau kota di dalamnya. Salah satunya kota Tangerang Selatan yang berdiri pada tahun 2008. Dari tahun 2008 hingga tahun 2015, jumlah penduduknya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Badan Sensus Penduduk mendata jumlah penduduk setiap tahun hingga tahun 2015 diperoleh data sebagai berikut. Oke, cukup. Terima kasih Rojak atas terima kasih, Pak. bantuannya. Oke, sekarang semuanya perhatikan ya. Di sini ada tabel ya, dari 2011 jumlah penduduknya 12.000 dan sampai 2008. Coba amati dulu tabel yang ini. Jika ada yang kesulitan atau ada info yang kurang jelas, boleh angkat tangan atau langsung bertanya. Oke, kalau tidak ada, Bapak yang akan nanya nih. Ada nggak yang mau ditanyakan dari tabel yang ini? Atau ada yang aneh nggak sih dari tabel yang ini? Coba yang lain, selain Sugi dan Rojak, adakah yang bisa bantu Bapak? Oke, boleh, silakan. Iya, Pak, itu tabelnya tidak berurutan, Pak ya? Oke, betul sekali. Iya. Tabelnya tidak berurutan lagi. Adakah lagi informasi yang bisa kita ambil dari tabel ini yang mungkin selain angkanya atau tahunnya tidak berurutan?
Adakah? Oke, jika tidak ada, jadi memang sengaja ini tabelnya ini tahunnya tidak berurutan. Nah, tugas kalian nanti ada di LKPD ya. LKPD-nya ini silakan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kelompoknya sudah kita buatkan dari minggu kemarin ya. Kelompok ya. Kelompoknya sudah kita buatkan dari minggu kemarin ya. Ada 3 kelompok, di sini Bapak sebutkan lagi ya kelompoknya. Yang pertama ada kelompok 1 ya. Ada Hilman, Ina, Lilis ya. Kelompok 2 Sugi, Mimi, Jayanti. Kelompok 3 Rojak, Nasiratul Rohim ya. Masing-masing nanti akan memberikan LKPD ya, di mana LKPD ini harus dikerjakan secara berkelompok ya. Tidak boleh individu ya. Kalau individu berarti nilainya bukan nilai kelompok ya. Jadi semuanya harus aktif dalam kelompok tersebut ya. LKPD-nya akan diberikan sebentar lagi dan semuanya harus aktif dalam berkelompok. Tidak boleh mengandalkan satu sama lain ya. Tidak boleh mengandalkan satu orang saja, tapi harus bekerja sama ya, agar nilai kelompoknya sama-sama dapat nilai yang sebagus ya. Oke, Bapak akan berikan ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Oke. Setelah itu boleh kalian diskusikan ya. Mulai sekarang nih Bapak kasih waktu sekitar 50 menit ya. Silakan kalian diskusikan, kerjakan soal-soalnya dan atau apa sih yang harus diisi dalam LKPD tersebut, sehingga nanti kalian menemukan sebuah konsep dari barisan geometri. Termasuk tadi permasalahan yang Bapak kasih ya, ada masalah 1 dan di dalam LKPD itu ada lagi masalah yang kedua. Silakan kalian kerjakan secara bersama-sama. Nanti Bapak akan berkeliling, Bapak akan melihat dan akan membantu apabila ada yang kesulitan ya. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Silakan mulai berdiskusi ya. Bapak kasih waktu sekitar 40 atau 50 menit. Silakan kalian bekerja sama ya. Bapak akan memantau terus gimana sih, apakah ada yang kalian kesusahan atau kesulitan dalam mengerjakannya ya. Oke, silakan dimulai. Ina, kenapa Ina agak diem aja nih ya, kurang aktif nih Ina. Ayo, Ina harus berani menyampaikan pendapat ke teman yang lain, jangan hanya diem aja nih Ina ya, harus saling bekerja sama. Oke, udah lihat nih, Kak Ina nggak boleh diam ya, harus tetap bekerja sama. Oke. Bapak ini permasalahan 1 aja apa permasalahan 2? Dua-duanya dikerjain? Dua-duanya dikerjakan ya. Nanti kita akan presentasikan satu persatu ya masing-masing kelompok. Oke. Adakah lagi yang mau ditanyakan atau kesulitan dalam apa nih mengerjakan LKPD-nya? Oke. Pak Rohim nih kayak terlalu aktif nih. Jangan terlalu aktif ya. Tolong tetap di kerjasamanya dijaga ya ke temannya biar yang lain juga bisa memahami permasalahan 1 dan permasalahan 2. Pokoknya semua saling membantu dan saling memahami agar ketika presentasi nanti semuanya bisa ya, tidak hanya satu orang. Oke, masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya, Bapak masih tunggu. Silakan berdiskusi sebaik mungkin ya, pastikan nanti yang dipresentasikan itu hasilnya yang terbaik ya. Jangan sampai nilainya kecil ya, karena kan berkelompok nih. Ya, ada banyak orang, berarti harus saling memberikan masukannya sehingga nanti. Oke, permasalahan 1 sudah selesai semua atau ada yang masih belum? Sedikit lagi Pak, mau Sedikit tanya lagi Pak. Oke, boleh, siapa yang mau tanya? Ya Pak, Oke, itu Sugi. yang pertanyaan C berdasarkan jawaban C itu maksudnya B kali ya Pak ya? Oh iya, terima kasih Sugi, sudah dikoreksi. Baik, kedepannya kan Bapak revisi kembali ya terkait LKPD-nya. Oke, untuk masalah 1 sepertinya sudah semua ya. Oke, silakan lanjut ke permasalahan kedua ya.
Oke, Bapak lihat nih masalah 1 sudah semuanya selesai nih. Kalau Bapak sudah keliling ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai nih. Tinggal masalah kedua ya, Bapak sudah suruh dulu ya. Atau kalau misalkan nggak ada gunting, boleh ya kita lipat pakai penggaris ya. Siapkan sebuah kertas selembar ya. Lalu kalian robek atau kalian potong menjadi 2 bagian ya. Oke, setelah kalian potong, kalian tumpuk. Nah, lalu kalian gunting lagi atau potong lagi menjadi bagian yang sama ya, dan seterusnya. Silakan kalian isi tabel-tabel yang disediakan ya, sampai potongan ke berapa tuh? Coba Rohim, sampai ke potongan ke berapa di tabel itu? Iya Pak. Sudah baca KPD-nya? Iya Pak. Potongan ke berapa? Ke 7 ya? Ingat nggak? Berapa ya Pak? Ketiga Ya. Pak. Kalau siapa ya? Mimi sudah sampai potongan keberapa Mimi menggunting kertasnya? Potongan ketiga, Pak. Oke, lanjutkan ya sampai semuanya sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD-nya. Ya. Baik, Pak. Oke, masih ada waktu lagi nih 10 menit. Ini Kira-kira potongan Bapak udah potongan ke-6 tapi kertasnya udah kecil banget, dipotong lagi aja nggak apa-apa. Iya. Coba sampai sesuai dengan itunya ya. Jadi mungkin tadi Rojak terlalu kecil motong kertasnya ya. Harus pakai kertas yang HPS nih ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalian sudah menemukan potongan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya ya. Jadi minimal ada 2 potongan yang sudah kalian kerjakan sehingga kita bisa menemukan apa sih maksud dari masalah kedua ini gitu ya. Oke. 5 menit lagi ya, kita masih tunggu nih. Jika ada yang kesulitan, Bapak masih keliling-keliling nih. Ternyata sudah sampai potongan ketiga rata-rata. Lanjutkan sampai potongan keempat ya. Tadi yang Rojak sudah sampai ke-6 nih ya, sudah cepat nih. Alhamdulillah, berarti kelompoknya sangat cepat dan tangkap nih ya. Oke, 3 menit lagi ya, kita akan selesaikan LKPD ini. Lalu kita akan tunjuk beberapa orang untuk mempresentasikan hasil karyanya ya. Kalian juga boleh kok ya, kalau kalian ada yang kesulitan nanti menemukan konsepnya, kalian punya handphone nih ya, boleh gunakan handphone kalian menggunakan Google Assistant. Apa sih maksud dari barisan geometri ini gitu ya, biar ngebantu kalian nanti dalam menemukan sebuah konsepnya selain konsep yang akan Bapak kasih melalui masalah 1 dan masalah 2. Untuk mencari sumber ya, boleh-boleh saja, silakan kalian cari menggunakan handphone kalian apa sih barisan geometri ini ya gitu ya. Seperti tadi Sugi sudah menemukan, oh ternyata dikali 2 dan seterusnya ya. Boleh kok, silakan ya. Untuk belajar kali ini kita boleh menggunakan Google Assistant. Bapak, pakai kalkulator boleh nggak Pak? Oh nggak boleh, kita harus menggunakan otak kita. Kenapa? Otak kita tuh lebih canggih daripada kalkulator ya. Jadi tidak boleh main kalkulator ya. Karena apa? Yang menciptakan kalkulator aja manusia ya. Masih kita kalah sama kalkulatornya ya. Kita harus gunakan otak kita sendiri. Oke, 1 menit lagi nih kita akan cari ya kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ya. Nanti yang setiap kelompok wajib ya membantu untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya ya, sehingga nanti kita dapat menyimpulkan sebuah konsep dari barisan geometri ya, atau menggeneralisasikan sebuah rumus barisan geometri. Oke, kita hitung mundur ya, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sepertinya sudah hampir selesai semua. Ya, tinggal nanti kurang sedikit, tidak apa-apa. Kita akan mulai mempresentasikan ya. Mulai dari kelompok berapa ya? Kelompok 2 dulu deh, kelompok 2 ya. Kelompok 2, siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, Sugi, silakan presentasikan hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan selama tadi kurang lebih 40 menit ya oleh kelompok 2. Boleh dibacakan hasilnya atau mau dibacakan juga boleh ya. Mau dibacakan aja? Bacakan aja deh Pak ya. Oke, Bapak sambil buka LKPD juga ya, biar kita mengecek apakah betul jawaban yang Sugi berikan. Oke, silakan. Ini saya udah tulis sih Pak, saya share screen aja kali ya Pak ya. Oke, boleh. Kalau mau share screen boleh, silakan. Ya.
Udah terlihat? Sudah, Sugi. Ya. Permasalahan satu dulu ya Pak, pada tahun berapa jumlah penduduk tertinggi dan jumlah penduduk terendah. Tertingginya di sini di sejumlah 192.000 Pak di tahun 2015. Oke. Dan terendahnya ini 1.500 Pak di tahun 2008. Oke, betul. Boleh. Lanjutnya. Mengisi tabel ya. Iya Pak, di sini saya urutkan tahun 2008 yang paling rendah dari 1.500, 93.000, 6.000, 12.000, 24.000, 48.000, 96.000, 192.000. Kemudian berdasarkan tabel yang B tadi, berapa saja yang berada pada urutan keempat? Yang keempat berarti ini Pak, yang 12.000. Saya salah ketik Pak. Maaf Pak, ini harusnya 12.000 Pak. Kemudian yang kelima berarti yang ini pada 24.000. Oke, betul. Selanjutnya, menurut kami setiap tahunnya bertambah menjadi 2 kali lipatnya Pak. Oke, betul sekali. Itu kesimpulan dari permasalahan yang pertama ya. Oke, lanjut Sugi ke permasalahan yang kedua. Yang kedua ya Pak. Permasalahan kedua ini saya tadi agak kesusahan nih Pak, kertasnya kecil banget. Oh iya. Ntar harus yang gede ya, A3 kayaknya buku gambar langsung ya. Terus Oke, apa-apa. Ini kita udah yang menunjukkan. pertamanya jadi 2 dengan 4, yang ketiganya 8, terus sampai yang ketujuhnya itu 128. Apakah bilangan menyatakan banyak pengertian untuk satu pola barisan bilangan? Iya Pak, di sini saya lihat ini kelipatannya 2 terus nih Pak, dikali-kalikan 2. Terus perbandingan antara 2 suku yang berurutan selalu sama, ya betul, karena tadi saya lihat dikalikan 2 terus. Nah ini berarti U kedua dibagi U pertama itu hasilnya 2 dan seterusnya. Hasil ketiga dibagi U kedua itu hasilnya juga 2. Terus kalau ini diterusin tanpa saya motong nih Pak, kira-kira hasilnya segini deh Pak. 496 sudah dihitung dengan 2 kali lipatnya. Iya, saya itu kalikan terus. Lanjutkan kesimpulan yang dari kita dapat ini gimana? Kesimpulannya apa ya Pak? Kayaknya kesimpulannya ini deh Pak. Suku yang pertama dikalikan dengan 2 kalinya itu sebanyak berapa kali dia nambah, berarti kalau mau sampai ke 12 berarti 2 kali pangkat 11 gitu Pak. Oke. Bener nggak ya Pak rumusnya kayak gini? Saya searching nih Pak tadi nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Minimal kita sudah tahu konsepnya ya. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Sugi dari kelompok 2 ya sudah menampilkan hasil presentasinya. Stop sharing ya Pak. Oke. Kita butuh suatu kelompok lagi nih. Kayaknya masih ada waktu ya. Pikiran kita coba kelompok 3 ya. Kelompok 3 coba siapa yang mau presentasi? Itu ada Rojak, Nasirotul sama Rohim. Siapa yang mau? Rojak sudah siap presentasi atau Nasirotul atau Rohim? Rojak aja Pak. Rojak aja. Oke, Rojak. Mau disebutkan boleh, mau share screen juga boleh. Iya Pak, ntar dulu Pak bentar ya. Apa Pak, presentasi ini ya Pak? Yang iya, tadi? Atau enggak, sebentar Rojak, sebelum kita lanjut ke Rojak, dari teman-teman ada nggak hasil apa yang mau ditanyakan dari jawaban dari dari Sugi? Adakah? Bapak kalau saya mau nanya juga Pak sekalian dah. Iya boleh, Rojak silakan. Saya kan belum paham banget rumusnya Pak. Kalau kita pakai manual aja ngitungnya gimana? Ya masih boleh nggak apa-apa. Setidaknya kita sudah menemukan itunya ya. Rojak sudah mau mempresentasikan? Iya, tapi nggak bisa share screen Pak. Jadi saya bacain aja. Bacain aja boleh, nggak apa-apa. Silakan Rojak. Iya. Untuk sama ini kelompok kami juga sama. Jadi untuk permasalahan 1 yang paling tinggi itu 19.200, yang paling rendah itu 1.500. Oke. Terus kita juga udah ngurutin dari tahun 2008 sampai tahun 2015. Paling kecil itu 1.500, 3.000, 6.000, 12.000, 24.000, 48.000, 96.000 sama 100 berapa ini?
192.000. Oh, 192.000. Oke, Nah, betul. kemudian yang Lanjut. C-nya itu sama, urutan keempatnya itu 1.200, urutan kelimanya 24.000. Terus jadi pas kita teliti nih, ternyata emang kelipatan duanya, Pak. Jadi dia dikali dua aja. Nah, terus ini sesuai sama LKPD, berarti buat nyari kita kan ada rasio disebutnya, Pak. Itu Iya, bisa perbandingan gitu ya. bisa dicarinya itu dibagi aja. Misalkan 2019 dibagi sama yang 2008. Atau di sini suku kedua dibagi suku ke-1 atau suku ketiga dibagi suku kedua. Nah, untuk permasalahan kedua juga sama, tadi kita udah potong-potong kertas, sudah dihitung, potongan pertama ada 2, potongan kedua ada 4, potongan ketiga ada 8, dan seterusnya potongan ketujuh ada 128. Nah, terus juga sama membentuk 2 kali lipatnya juga. Terus, apakah perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu sama? Emang selalu sama, Pak, jadi tinggal kali 2 aja. Oke. Terus, tapi kita mau nanya sih, Pak, kalau dikali 3 bisa nggak misalkan? Boleh misalkan aja. Maksudnya kelipatannya 3 gitu, nggak harus 2, bisa, Pak? Ya, kali 3 gitu ya. Oh, oke. Iya, tapi harus sama gitu ya, kali 3 kali 3. Nanti kita Bapak kasih penguatan. Lanjut, Rojak. Oke. Terus polanya kita nemu kalau ternyata itu dia tinggal kan tadi kan yang suku pertamanya 2, jadi tinggal 2 pangkat suku pertamanya dikurang 1 gitu. Terus sampai yang suku ke-16 ternyata itu didapat dari suku pertamanya 2 dikali 2 suku keempat dikurang suku pertama, kayak gitu, Pak. Jadi nanti ketemu rumusnya sih A kali R pangkat N-1. Oke. Kayak gitu. Terima kasih, Rojak. Ya. Iya, atas sama-sama. presentasinya. Oke, Bapak rasa ini kita sudah cukup ya untuk presentasi. Waktu kita beri plus dulu dong buat kelompok yang sudah presentasi ya. Luar biasa nih jawabannya. Hampir mendekati sempurna ya, walaupun ada sedikit yang masih kesulitan dalam menemukan rumusnya. Baiklah, Bapak akan berikan penguatan lagi terkait materi kita hari ini ya, barisan geometri. Bapak akan izin share screen lagi terkait barisan geometri ya. Sebentar. Oke, ini sudah tampil di layar kalian ya tentang barisan geometri. Jadi sebenarnya ya barisan geometri sama aritmatika itu ada keunikannya ya. Kalau kembaran itu kan kalau aritmatika selalu beda atau selisih. Mending kalau selisih itu kan bisa dikurang atau ditambah. Nah, tapi kalau geometri tadi ada yang nemuin nih Rojak dikali 2 ya. Dia nanya lagi, boleh nggak Pak kalau dikali 3 kali 3 boleh. Nah, kita akan lebih kuatkan lagi dengan materi kita hari ini ya. Barisan geometri. Ya, di sini ada beberapa contoh Bapak berikan ya. Ada 2, 6, 8, 11, 5, 4. Ya, ini dikali 3 dikali 3 dikali 3. Ya, ini juga sama ya, min 10 dibagi 5 berarti min 2 gitu ya. Kita jadi min 2. Jadi untuk rasionya itu bisa bermacam-macam ya, bisa plus, bisa min, atau bisa per, atau pecahan seperti itu ya. Nah, ini juga sama nih, 27 ke 9 lama-lama makin kecil ya, bisa kita bagi menjadi 9 per 27 jadinya sepertiga, 3 dibagi 9 jadinya sepertiga, dan seterusnya. Secara umum ya, untuk menentukan rasio atau konstanta ini kan kalau hasilnya kan berupa angka ya, jadi kita anggapnya konstanta dulu sebenarnya tadi ya. Jadi rumusnya adalah U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3, titik-titik. Nah, maka rumusnya adalah UN dibagi UN-1. Jadi kayak gini nih ya. Kalau di sininya U-nya 2, ya di UN tinggal dikurang 2 dikurang 1 jadi 1. Jadi U2 dibagi U1. Itu untuk mencari rasio ya. Oke. Selanjutnya, nah tadi ya, yang tadi namanya konstanta atau disebut rasio ya. Ini rasionya 6 dibagi 2, 3. Min 10 dibagi 5, min 2. 9 bagi 27 ini 1/3. Nah, dari rumus yang ini ya, dari yang tadi kita dapetin ya, dari rasio dari suku pertama,
Maka untuk mencari suku selanjutnya atau UN, maka rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Ya, jadi awalnya A, terus yang keduanya A dikali R, ketiganya AR pangkat 2, dan seterusnya. Maka bisa kita bikin konsep atau rumus seperti yang tadi kalian sudah temukan ya. Jadi kalian bisa menemukan sebuah konsep ya, walaupun Bapak belum kasih materinya ya. Jadi Bapak sangat apresiasi terhadap kelas ini ya, sudah bisa menemukan rumus barisan geometri seperti itu ya. Oke, tadi kan ada yang nanya nih Rojak, Pak boleh nggak Pak kalau dikali 3? Ya sebenarnya aturan dari geometri adalah selalu tetap. Ya, jadi kalau misalkan dikali sepertiga, ya dikali sepertiga seterusnya. Atau kalau dikali 2, ya dikali 2 seterusnya. Nah, untuk contoh yang B ini, kita lihat nih, kan dari 2 ke 4 dikali 2. 4 kali 12 itu dikali 3. Ternyata ini tidak sama. Maka ini bukan barisan geometri. Ya. Oke, ini materi kita hari ini. Kalian sudah bisa membedakan mana barisan, bisa membuat rumus ya, konsep sebuah barisan geometri. Bapak rasa tujuan kita sudah tercapai hari ini. Oke, Bapak stop sharing ya. Itu penguatan yang sudah Bapak berikan untuk kalian, semoga bisa kalian pahami. Oke, sebelum Bapak tutup ya, Bapak ingin menguji ya kalian mengerjakan soal evaluasi nih. Bapak sudah berikan linknya ya, ada di Classroom ya, Bapak udah buatkan link quizzes ya, bisa kalian kerjakan ya. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit ya. Silakan kalian kerjakan ya. Oke, silakan kerjakan ya. Oke nih, Sugi sudah mulai mengisi nih ya. Abdul Rojak juga sudah masuk ke gabung, Mimi juga udah mulai gabung, Rohim juga sudah mulai gabung ya. Ina juga sudah mulai gabung. Nasirotul juga sudah gabung nih. Hilman juga sudah gabung. Lilis juga sudah gabung. Oh, Jayanti. Ada kesulitan Jayanti untuk masuk ke kuisisnya? Apa sudah Iya, masuk Pak. Jayanti? Belum, Pak. Belum bisa login. Oke, ditunggu Jayanti. Kalau semua sudah login, Bapak akan mulai kuisisnya ya. Oke, ternyata sudah masuk semua nih. Oke, Bapak mulai ya. Mulai kuisisnya, start. Oke, kerjakan. Sebaik mungkin ya, kerjakan. Biar nanti hasilnya yang terbaik nilainya. Oke, kerjakan dulu. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, itu ada 3 soal ya Bapak berikan. Kerjakan dulu. Ya, oke, waktunya tinggal 5 menit nih. 5 menit lagi ya. Bapak tunggu ya. Tinggal 5 menit lagi. Oke, di peringkat 1 nih ada Abdul Rojak. Peringkat 2 ada Mimi. Peringkat 3 ada Ina. Oke, yang lain masih di bawahnya nih. Ayo, tetap semangat ya. Kerjakan soalnya. Yang lain baru ngerjain 1 soal doang nih ya. Kerjakan lagi. Oh, kegeser nih. Abdul Rojak kegeser oleh Bu Mimi. Sekarang Bu Mimi di urutan pertama. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi ya. Kita hitung mundur nanti. 10 detik terakhir kita hitung mundur ya. Oke, tinggal 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak tutup kuisnya ya. Jadi yang pemenang pertama, urutan pertama adalah Mimi ya. Kita upgrade close dulu ya buat Mimi ya. Luar biasa nih. Kedua Rojak, ketiga Ina ya. Jadi yang lain masih di bawahnya nih. Tetap semangat ya. Kalian hanya kalah waktu aja nih, sebenarnya sudah benar jawabannya, cuman kalah cepat sama Mimi tadi dan lain-lain ya. Jadi minggu depan kita geser lagi nih si Mimi biar kalian yang lain bisa naik ya. Oke, Bapak rasa kita cukupkan ya pembelajaran kita hari ini. Bapak apresiasi banget nih kepada Mimi ya. Nanti ketemu Bapak ada coklat nih buat Mimi, beng-beng. Silakan ketemu Bapak, dia di ruang guru. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, biasa ya. Kalau diawali dengan berdoa, maka akan kita akhiri juga dengan berdoa. Sekarang yang memimpin doa adalah Pak Rohim. Kita tutup dengan berdoa untuk pertemuan kali ini. Silakan dipimpin. Ya, teman-teman, kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Rohim. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diberikan manfaatnya.
Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru lagi. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bukhari. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya, jangan pernah menyerah dalam belajar ya. Jadikan yang bermanfaat. Oke,